Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anastad, dimanapun berada, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita masih dapat video conference ya untuk kegiatan belajar di rumah kelas 4 Abdullah bin Umar 30 Maret sampai 9 April. Oke, lanjut aja ya. Baik. Nah, yang pertama itu pembiasaan dan agenda rutin di rumah. Agenda rutin kita apa kemarin? Seperti kayak kemarin ya. Yang pertama sholat tahajud, sholat 5 waktu tepat waktu, membantu pekerjaan rumah tangga. Boleh apa saja silakan, sholat duha dan murajaah. Belajar setiap hari nanti ya. Tapi nanti usah rincikan apa saja yang perlu dipelajari. Kemudian menghafal dan murajaah. Kemudian sholat zuhur, makan siang sehat, tidur siang dan tilawah minimal 1 lembar setiap hari. Nah, untuk tasin tafis tadi sudah disebutkan ada menghafal dan murojaah ya. Kalau kemarin soal Muzammil. Nah, untuk 2 pekan ke depan kita mulai masuk ke surah Al-Jin. Kalau anak-anak sudah tuntas boleh dilanjutkan mandiri dan materi ini nanti akan langsung disampaikan oleh Ustazah Rinia melalui grup WhatsApp. Begitu ya. Dan teman-teman yang belum tuntas juz 30 boleh sedini murojaah. Itu untuk tasin dan tafis Quran. Nah, agenda belajar jarak jauh kita tanggal 30 Maret sampai 9 April bisa dilihat di tabel sini mungkin ya. Pertama kita lakukan hari Senin. Senin besok itu belajar IPA. Kemudian Selasa tanggal 31 Maret itu belajar PKN dan ada proyeknya. Rabu tanggal 1 itu ada PAI. Kemudian Kamis itu belajar matematika. Jumat belajar IPS. Kemudian Senin ada belajar PKN. Selasa ada belajar IPS-nya, ada proyeknya nanti. Kemudian Rabu ada bahasa Indonesia dan Kamis ada PAI. Jumat kita tidak belajar karena itu tanggal merah. Jadi kita belajarnya besok hanya 9 hari saja. Nah, muatan tema itu kita menggunakan buku tema I atau buku Bupena 4D. Tema 9 mulai dari subtema 1, subtema 2, subtema 3. Muatan yang ada di situ adalah PKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS. Kecuali SBDB ya. Tadi saya sepakati hanya 4 ini saja. Nah, sumber belajar kita itu ada di tiga subtema itu, Mas Ustadz ya. Nah, muatan PAI itu nanti ada pembelajaran, ada proyek. Nanti disampaikan oleh Ustadz Wasbir. Nanti Ustadz sampaikan juga ya. Nah, untuk proyek PKN kita membuat karakteristik anggota keluarga, memuat foto, nama anggota keluarga, aktivitas yang dilakukan, kemudian memberi hiasan pada poster karton. Nah, panduannya itu ada di halaman 26. Nah, karakteristik anggota keluarga itu apa saja? Kita membuat kayak bagan keluarga. Di sana itu ada foto kita dan foto anggota keluarga. Nah, aktivitas yang dilakukan itu maksudnya lebih kepada profesi. Misal ayahnya Raya itu profesinya sebagai pegawai Bank BRI misalnya begitu. Disebutkan ya. Kemudian Mama Rizky misalnya sebagai dokter spesialis penyakit dalam di M Yunus misalnya. Kan itu keren nanti. Kemudian di sekitarnya, di pinggir-pinggirnya boleh dikasih hiasan apa saja. Boleh dikasih rumah, gambar rumah seperti yang ada di buku halaman 26. Ada juga nanti misalnya dikasih tempel gambar-gambar apa ditempel di poster kartonnya. Boleh, tidak apa-apa juga. Itu untuk proyek PKN. Nah, untuk proyek IPS, anak-anak Ustadz nanti membuat clip chart. Clip chart itu temanya adalah hak dan kewajiban. Nah, mencari informasi, aktivitas pemanfaatan sumber daya air melalui koran, majalah atau internet. Nah, di situ nanti anak-anak Ustadz boleh menemukan informasi misalnya yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya air. Kemudian anak-anak Ustadz juga diminta apa sih hak dan kewajiban kita terhadap pemanfaatan sumber daya air itu, seperti itu ya. Nah, untuk mengerjakan ini mungkin anak Ustadz kan tidak bisa sendiri. Apalagi menggunting mungkin perlu bantuan. Kemudian di internet, cari di internet bareng orang tua boleh. Kemudian karena ini dibuat bentuknya clipping nanti Ustadz minta tidak 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar saja mungkin. Boleh mencari sebanyak-banyaknya. Kemudian hasil karyanya nanti itu dibuat clipping. Tapi Ustadz kami kan nggak boleh keluar, tidak boleh ke tempat pemfotokopian segala macam. Kalau misalnya tidak bisa, boleh diklip saja. Diklip rapi-rapi. Kemudian intinya tidak boleh berceceran, tidak boleh berserakan.
Kalau saya sempat mau dijilid, jilid biasa boleh, jadi spiral lebih bagus, dibuat sedemikian mungkin, dibuat semenarik mungkin. Nah, proyeknya ini dikerjakan mandiri, karena mandiri di rumah, jadi boleh dibantu anak sama ayah dan bundanya di rumah. Nah, buku panduannya ada di halaman 147 sampai 148. Nah, untuk soal-soal dan laporan kegiatan, di sini kami berikan apresiasi untuk ayah bunda. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Ayah bunda bersedia dan dengan sabar mengisi setiap laporan kegiatan yang kami kirimkan di kelas. Karena kenapa ya bunda? Ternyata yang kita lakukan ini memudahkan juga urusan sekolah, dalam hal ini mengetahui kegiatan anak-anak kita di rumah sebagai tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita di rumah. Dan oleh sekolah itu sebagai pertanggungjawaban juga di atas lagi ke yayasan misalnya, sehingga laporan kegiatan kita itu sangat berguna sekali. Makanya kami di sini mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasi dan kerjasamanya selama ini. Nah, untuk pelaporan kegiatan besok itu sama seperti kayak kemarin, dan lebih banyak ke pembiasaan-pembiasaan, dan setiap harinya itu mungkin hanya satu pembelajaran saja dan satu proyek saja mungkin. Nah, untuk soal-soal besok anak-anak Ustadz beda mengerjakan soal seperti kemarin dan yang akan datang. Kalau 2 minggu kemarin anak-anak Ustadz langsung mengerjakan di buku dan mencatat di buku tulis masing-masing mungkin, sehingga dilihat menilainya pun belum tuntas untuk dikerjakan ya, tapi saya yakin teman-teman di rumah pasti mengerjakan. Nah, besok anak-anak Ustadz itu mengerjakan langsung soal-soal, dan lebih menariknya lagi adalah teman-teman bakal tahu berapa nilai dari hasil pengerjaan soal-soal yang kalian kerjakan. Nah, saran Ustadz adalah sebelum menjawab dengan baik dan benar, dipastikan dulu soalnya apa, kemudian jawabannya apa, sehingga teman-teman nanti pas selesai mengerjakan, oh nilaiku bagus, 100 misalnya kan. Itu kan semangat kita ngerjainnya. Nah, saran Ustadz begitu ya. Dibaca soalnya bagus-bagus, kemudian dipilih jawaban yang mana yang tepat. Ada soal pilihan ganda, ada juga soal isian singkat, nanti ada juga soal-soal yang membutuhkan kalimat-kalimat yang panjang. Dan itu tidak banyak, paling banyak mungkin 10 soal saja. Variasi dari soal pilihan ganda, kemudian soal isian singkat, dan juga isian-isian jawaban-jawaban panjang mungkin. Tapi tidak banyak, paling banyak itu mungkin 10 soal, begitu ya. Nah, itu untuk soal-soal dan laporan kegiatan. Nah, saya khawatir tadi terlambat dan tidak cukup waktu untuk menyampaikan ini. Alhamdulillah, akhirnya di akhir kesempatan ini kami dapat menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan kepada ayah bunda dan anak-anak Ustadz di rumah sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap amanah masing-masing. Ustadz sebagai guru, anak-anak Ustadz sebagai murid, dan ayah bunda sebagai partner kami untuk mendampingi anak-anak kami di rumah untuk belajar. Di sini artinya ketika kami sampaikan di awal, kita tidak meraba-raba lagi apa yang harus dilakukan anak-anak kita 2 minggu ke depan. Kami sebagai pihak sekolah sudah menyampaikan apa-apa saja yang dikerjakan anak kita di rumah, dan anak-anak kita juga sudah tahu, oh ini apa yang harus kami lakukan di rumah, begitu. Untuk itu kepada ayah bunda mungkin tolong difasilitasi anak-anak kita di rumah dan diingatkan. Dan terakhir mungkin kita selipkan doa untuk negeri ini dan seluruh dunia khususnya agar terhindar dari COVID-19. Dan kami juga apresiasi yang sangat tinggi kepada ayah bunda yang saat ini masih berjuang dan berjibaku di garda terdepan. Yang kami tahu saja di kelas kita itu ada ayah Kila mungkin, kemudian Bunda Rizky, bundahnya Rosid misalnya kan, dan bunda-bunda dan ayah bunda yang lain, sehingga kita dapat dengan tenang menjalani hari-hari kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan ayah bunda. Sudah azan isya juga, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, mungkin sebelum Isya ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup pertemuan ini? Siap bun. Iya bun, kami terima kasih banyak ya bun ya. Karena sudah azan, kita tutup saja ya bun ya. Boleh, silakan. Salam. Wabarakatuh.